Oke, kali ini kita akan mempraktekkan cara untuk melakukan apostille dokumen pernikahan ya. Sorry karena baru upload. Nah, jadi kalau misalnya mau lihat linknya itu ada di pojok kiri atas. Jadi teman-teman bisa langsung masukkan user ID dan password, atau kalau misalnya belum ada, teman-teman bisa klik daftar ya untuk dapat user ID-nya. Nah, itu nanti tinggal login aja, masukkan NIK atau email, terus password. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal klik buat permohonan kalau misalnya mau langsung buat permohonan, atau kalau mau cek request yang sudah pernah dibuat itu tinggal klik daftar permohonan. Kalau di sini kita udah sering praktekin, jadi itu ada 5 permohonan ditolak dan 6 permohonan selesai gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya udah tinggal klik buat permohonan. Nah, di sini muncul dokumen yang dilegalisasi. Itu teman-teman pilih jenis dokumennya. Nah, itu ada banyak macamnya, jadi teman-teman tinggal pilih aja. Karena ini kita requestnya untuk dokumen pernikahan, jadi kita pilih dokumen pernikahan ya. Nah, terus negara tujuan legalisasi. Nah, negaranya itu kita pilih nih negara asal calon suami kita gitu. Nah, karena ini kebetulan suami aku dari Pakistan, jadi kita klik Pakistan. Nah, terus kita klik button biru itu yang ada pilihan apostille. Tinggal klik yang apostille-nya. Nah, nanti muncul data pemohon. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih data pemohonnya, diri sendiri atau orang lain. Kalau diri sendiri, biasanya kalau misalnya user ID-nya udah kedaftar, itu tuh nanti muncul tuh, karena ini udah checkbox-nya itu udah abu-abu tuh, biasanya nanti muncul sendiri data sesuai KTP yang udah dimasukin gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya orang lain itu biasanya teman-teman tuh harus pakai surat kuasa kalau nggak salah. Terus itu dipastiin aja nanti namanya udah sesuai KTP, semuanya udah sesuai, pokoknya informasi yang ada di websitenya itu udah sesuai. Nah, tempat lahir itu teman-teman tinggal masukin aja tempat lahir teman-teman itu di mana. Ini sebenarnya standar sih ya untuk pengisiannya. Pokoknya kalau yang kolomnya atau checkboxnya itu di abu-abu, berarti itu udah nggak perlu diisi karena udah sesuai dengan data yang udah pernah teman-teman submit. Nah, terus jenis kelamin pemohonnya itu apa, itu juga kita butuh dipastiin lagi aja. Terus tanggal lahir, terus negara tempat tinggal. Nah, negara tempat tinggal teman-teman dicantumin aja itu Indonesia misalnya gitu. Terus alamat itu disarankan sih alamat sesuai KTP ya. Kalau kemarin aku itu alamat sesuai KTP sih, tapi kalau misalnya domisili teman-teman beda sama alamat KTP, kurang tahu sih bisa apa enggak. Nah, terus di sini untuk data dokumen, aku kurang tahu ya artinya dokumen konvensional itu apa. Cuma aku kemarin tuh pilihnya dokumen konvensional karena logikanya sih untuk dokumen berarti bukan ya, karena kan kita minta tanda tangan gitu sih. Nah, kalau misalnya ada yang tahu ya tinggal dijelasin ya di kolom komen. Nah, di sini jenis dokumennya itu sama kayak di atas. Ini dokumennya itu kita dokumen pernikahan karena kan kita mengajukan untuk pernikahan. Terus nomor dokumen sama nama dokumen, terus nama yang tertera di dokumen itu dipastiin aja itu sama infonya dengan nama dokumen yang teman-teman daftarin di notaris, karena biasanya notaris tuh punya namanya kan, nama dokumen, terus nomornya, terus nama yang tertera, terus jumlah dokumennya tuh berapa, terus tanggal dokumen, pokoknya itu sesuai dengan data yang teman-teman daftarin saat minta tanda tangan atau stempel di notaris gitu. Terus nanti upload aja dokumennya. Kalau udah upload dokumen, pokoknya teman-teman pastiin aja semuanya itu sesuai dengan yang semestinya gitu, supaya nggak bolak-balik teman-teman tuh submit lagi, bayar lagi gitu ya.
menghemat lah gitu. Nah, nama pejabat publik itu notarisnya. Tapi sebelum teman-teman ke notaris, disarankan tuh teman-teman cek dulu nama notaris yang teman-teman mau samperin itu tuh udah kedaftar belum di Kemenkumham. Karena kalau belum kedaftar, teman-teman tuh harus daftar manual dulu, dan itu ada waktu tunggu supaya nama notarisnya itu masuk ke sistem. Jadi itu lebih baik cari notaris yang memang udah kedaftar aja. Nah, kebetulan ini kita notaris yang dipakai itu kebetulan ada. Nah, ini contohnya. Instansi pejabat publiknya itu berarti dia itu berarti nama kantornya, jabatannya berarti dia notaris kabupaten kan, notaris apa, pokoknya tanya sama notarisnya aja. Terus ini tempat cetak sertifikat, tempat teman-teman tuh mau melakukan apostille untuk dapat stempelnya lah istilahnya. Nah, itu tuh harusnya sih di semua provinsi di Indonesia tuh ada ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan wilayah terdekat yang bisa dijangkau sama teman-teman aja gitu. Nah, ini udah ada listnya semua sih di sini. Pokoknya pastiin yang bisa kejangkau teman-teman deh, pokoknya nggak nyusahin gitu buat pergi apostille gitu sih teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pilih lanjutkan. Itu udah nanti akan ada panduan lagi untuk teman-teman melakukan pembayaran. Abis itu nanti ditentukan maksudnya nanti ya udah tinggal samperin aja ke ke Kemenkumham untuk dapat stempel gitu sih. Kalau misalnya dirasa penjelasannya kurang jelas atau belibet, teman-teman boleh put di komen aja pertanyaannya apa. Insya Allah nanti kalau misalnya aku baca, nanti aku coba balas. Oke, sekian, terima kasih.